Halo, selamat malam semuanya. Malam ini Katok bagian aku dan kita akan ngebahas tentang guha. Jadi ini tuh bangunannya Real Ridge. Jadi guha itu dari bahasa India artinya tuh gua. Jadi dia tuh bikin bangunan isinya lengkap, ada rumahnya dia, ada library itu omah library, terus ada dental klinik punya istrinya, terus ada firma arsitekturnya yaitu namanya RAW, itu Real Ridge Architecture Workshop. Guha itu terdiri dari dua bangunan gitu. Yang pertama ada The Guild. Jadi The Guild itu merupakan bangunan pertama yang dia bikin di tanah seluas 250 meter persegi. Dia tuh sambil bikin firma arsiteknya tuh sambil seadanya biaya dengan tanah yang seadanya juga, yaitu 250. Nah, The Guild itu apa sih gitu? Dia ngasih nama The Guild. The Guild itu artinya tukang. Yang maksudnya dia, bangunan ini tuh ngejelasin tentang seni tukangnya gitu. Jadi di beberapa elemen bangunan ini tuh semuanya kerajinan tangan tapi punyanya tukang gitu. Ini denahnya, yang merahnya itu arsitek firmnya, kecil tuh cuma segitu. Terus yang kuning itu studio tempat tinggal dia. Kemudian yang D itu dentist, punya istrinya. Yang abu-abu tuh tanah orang ya. Yang hijau ya taman, yang ungu itu omah library-nya. Tapi belum jadi omah library, masih perpustakaan aja gitu, karena Real Ridge suka baca. Jadi bisa dilihat kalau The Guild itu banyak pakai material yang sifatnya eksperimen, kayak mainin material beton, mainin material baja, terus tekukan pada baja gitu. Dia mainin semua di bangunannya The Guild ini. Kan bisa kelihatan tuh ini semuanya raw banget gitu. Nggak ada yang dia finish sama sesuatu kayak batu alam tuh nggak ada. Terus dia tadi bilang kan dia banyak pakai steel bending. Jadi steel bending tuh dia beneran coba tuh bikin bentuk lengkung-lengkung. Dia suka banget pakai bentuk lengkung-lengkung, dan ini semua tuh kerjaan tangan tukang. Dia nggak ada pakai bawa ke supplier baja atau gimana gitu, nggak ada, semuanya dikerjain di sini. Nah, terus dia bilang semua elemen lengkung dan bendingan dari si baja itu cuman butuh 2 tukang aja dan dalam waktu 2 jam. Tapi 2 jam itu dia nggak jelasin sih 2 jam tuh 1 kusen apa gimana gitu. Akhirnya yang dapat terjadi adalah si bentuknya kan sesuai keinginan dia ya. Kemudian si bajanya tuh bisa tipis-tipis, setipis ini nih. Kalau kita lihat kan kusen gendut-gendut, terus dia bisa bikin setipis ini. Nah, kacanya gimana? Itu kacanya gede-gede. Ternyata dia nggak pakai kaca untuk faktor keamanan, dia pakainya polikarbo yang flat gitu. Selain itu juga untuk nekan biaya. Kemudian bangunan kedua tadi kan si guha itu dari The Guild, dan satu lagi yaitu The Bamboo Castle. Nah, Bamboo Castle itu posisinya di samping The Guild. Karena Real Ridge seneng ngelakuin eksperimen, dia nyoba ketika dia dapetin tanah sebelahnya yang 250 meter persegi lagi, dia pengen bikin eksperimen baru dengan material yang lebih lokal, yaitu bambu. Terus bambu itu menurut dia kuat juga buat pegang struktur bangunannya sendiri, dan seperti representatif orang Indonesia yang suka gotong royong gitu. Bambu juga kan sama, saling cut terus jadi kuat gitu. Mainan-mainan bambu yang dia cobain, pertama ada pintu bambu nih, ini pintu bulat, terus dari bambu kan susah tuh. Nah, dia cobain bikin ini untuk entrance. Nah, kayak gini dia ngasih tahu tuh detailnya pakai bambu apa aja. Terus sebenarnya dindingnya dinding beton, tapi pintunya pintu bambu, finishingnya juga pakai bambu gitu. Yang kedua, nah ini pintu entrance si castle-nya, yaitu beneran bambu full, bentuk pintunya agak-agak melengkung, terus dijahit satu per satu gitu bambunya. Nah, ini dia ngasih detail juga tuh pakai bambunya tipe apa. Kemudian kunci pintunya itu pakai bambu juga. Dia bikin nih khusus, tapi gemboknya sih tetap pakai gembok ya gitu, tapi si slotnya tuh pakai bambu. Kemudian yang terakhir menaranya sendiri. Jadi menaranya itu dibuat dari bambu full nih, beneran sampai atap. Terus waktu ditanyain ini bakal rusak nggak, dia bilang enggak kok gitu, bambu tuh awet, apalagi kalau kita kasih tritisan dan lain-lain itu awet. Nah, jadi guha itu kan tadi gabungan antara The Guild yang sebelah kanan tuh bangunan pertama dia sama Bamboo Castle. Tujuan dia bikin gabungan ini setelah makin komplit si bangunan guha, dia mulai mempertimbangkan bioclimate. Seluruh bangunan ini tuh pokoknya harus green energy lah gitu, dari mulai materialnya, terus tukangnya juga efisien ya, dia pakai di situ aja gitu, eksperimen di bangunannya aja. Kemudian dia nambahin tanaman. Jadi dia bilang dengan naruh tanaman di bangunan guha ini, dia bisa dapat pembayangan dari matahari. Jadi matahari tuh masuk ke dalam kantor dia tuh nggak panas banget, tapi dia juga dapat hembusan angin dari pohon gitu. Nah, kemudian elemen yang dia pertimbangkan selanjutnya di guha itu adalah membuat banyak bukaan gitu untuk ventilasi. Itu udah kuncinya para arsitek Indonesia sih, kayaknya udah tahu Indonesia itu panas, makanya kita butuh banyak bukaan. Akhirnya dia bikin nih semua tempat tuh bukaan aja. Kemudian dia bikin menara gitu di rooftopnya,
Itu tuh buat bikin efek stacking. Efek stacking tuh jadi dia bikin kerucut, fungsinya adalah ngambil matahari. Tapi kan matahari yang dibutuhkan sama kita tuh nggak butuh banyak-banyak. Akhirnya dia bikin sedikit aja tuh di kerucut yang paling atas. Sedangkan angin kita butuh banyak. Jadi fungsinya stacking effect ini adalah mengalirkan udara panas yang ada di dalam bangunan keluar sehingga di dalam lebih dingin. Jadi sistemnya tuh kayak AC lah gitu. Jadi dia berputar terus. Akhirnya ruangan-ruangan di bawahnya tuh jadi lebih adem dan dia tuh bikin menara gini tuh banyak dan tembus-tembus ke ruangan-ruangan dia gitu. Di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu. Kalau dari jauh kita kayak ngelihat apa sih gitu. Itu ada tower-tower di atas bangunan. Ternyata semuanya tuh atapnya skylight terus dibikin stacking gitu. Kemudian yang elemen yang keempat adalah dia mempertimbangkan untuk penggunaan kembali air hujan. Jadi air hujan tuh beneran dikumpulin nih dari atap sini. Dikumpulin terus diturunin pakai rantai, terus nanti di bawah sini tuh ada filter bentuknya kayak batu-batu kayak gini, difilter supaya air yang kotoran-kotoran yang masuk bareng air tuh ke filter, kemudian airnya dipakai lagi ke dia ngelakuin semua itu untuk si bangunan ini, kemudian airnya dipakai lagi buat kolam sama buat nyiram tanaman dia. Jadi setelah The Guild sama Bamboo Castle ini bergabung, si Guha ini makin lengkap kan, tapi Real Ridge tuh pengen satu bangunan tuh full gitu, semua kegiatan dia tuh di dalam bangunan itu. Akhirnya dia bagi nih yang warna biru ini adalah untuk keluarga dia dan yang merah ini untuk kantor. Jadi ada bagian yang masuk ke dalam tanah kayak basement dan semakin mirip kayak gua gitu. Terus ada beberapa zona yang bisa gabung nih, anaknya bisa main, orang umum juga bisa naik, yaitu daerah sini. Dia taruh material library sama buku-buku gitu. Kalau dari Dena kita bisa lihat nih penggabungan antara The Guild itu dengan Bamboo Castle tuh sebenarnya nyatu gini kan, nggak kepisah apapun. Dan ruangan yang warna biru ini kan buat keluarganya itu jadi gabung nih. Jadi dia bikinin nih tempat main dari bambu buat anaknya, karena anaknya tuh 2 masih kecil gitu. Terus anaknya tuh bisa main-main di sini. Dan dia udah studi keamanannya lah, kayak sudutan si bambunya dan lain-lain tuh dia udah studi. Jadi menurut dia sambil dia kerja, dia tuh bisa ngawasin anaknya, dia bisa lihat anaknya lagi ngapain, gak usah diajak keluar-keluar gitu. Terus si anaknya tuh happy kan gitu kalau diajak ada undakan dan lain-lain, kan karakter anak kecil dia senang gitu sama hal yang menantang gitu. Jadi dia dikasih mainan-mainan macam-macam. Terus nanti anaknya boleh nih main ke library. Tujuannya Real Ridge biar anaknya tuh baca gitu. Jadi kalau misalnya dia mau gabung sama teman-teman arsitek ya ayo, tapi baca ya gitu, baca buku. Terus karena Real Ridge ini suka eksperimen, di dalam bangunan guha ini ada 250 pintu yang menghubungkan setiap ruangan. Dan rata-rata satu ruangan itu minimal ada 2 pintu. Jadi misalnya ada ruangan A, B, C, si ruang A itu bisa ngehubungin ke B sama ke Z gitu misalnya. Karena si Real Ridge tuh seneng nyobain bikin pintu, terus kalau nggak suka dia dalam arti si pintunya tuh nggak bagus gitu ya, dia hancurin, dia bikin lagi gitu. Kayak macem-macem itu, kayak kusennya kayu, yang ini baja, yang ini apalagi gitu. Nah, kenapa sih Real Ridge tuh bikin pintu gitu? Jadi menurut dia pintu itu kan ngehubungin antara ruang dengan ruang. Kemudian yang namanya eksperimen itu harus dimulai dari hal terkecil. Karena pintu itu elemennya banyak, ada handle, ada engsel, ada lain-lain gitu. Terus menurut dia dengan dia membuat banyak pintu itu tuh menciptakan berbagai macam ruangan gitu. Possibility-nya ruangan tuh lebih banyak. Jadi ketika kita bikin sesuatu di sini, bikin pintu, kita tuh ngehubungin 2 ruangan. Dan apa yang akan terjadi dari 2 ruangan yang saling menyatu itu kan pasti menciptakan sebuah kegiatan baru. Jadi pendalaman dia tuh itu gitu. Sebagai arsitek kita harus ngerasain feel dari sebuah ruangan. Kemudian dia bilang kalau banyak pintu, si arsitek-arsiteknya tuh bisa bikin ruangan mereka masing-masing gitu. Bisa lebih private, kayak arsitek yang A butuh lebih serius, dia tinggal masuk satu ruangan, tutup, kunci gitu. Jadi dia membebaskan timnya untuk nyobain ruangan-ruangan. Kemudian dengan banyaknya ruangan juga itu ngasih banyak pilihan ke setiap orang. Kayak aku, kalau aku mau ke sana apa hasilnya ya, kalau aku mau ke sana apa hasilnya gitu. Menurut dia itu jadi probability-nya tuh jadi banyak banget gitu. Kemudian dia bilang banyak pintu itu untuk membuktikan konsep bricolage architecture. Jadi bricolage itu kayak penggabungan 2 hal yang berbeda. Kayak misalnya The Guild sama si Bamboo Castle tadi itu kan 2 benda yang berbeda. Ada bangunan baru, bangunan lama, itu tuh bricolage. Nah tadi menyambung si bricolage architecture, menurut Real Ridge
arsitek di Indonesia itu masih bingung karena kita itu kepengaruh sama post-colonial architecture. Kita tahu kalau bangunan-bangunan di Indonesia itu banyak nih bekas-bekas peninggalan Belanda dan lain-lain kan. Sehingga hasil arsitek Indonesia tuh kadang masih niru-niru arsitek Belanda dan lain-lain. Jadi si Relage bilang itu tuh nggak pas gitu. Kayak kita ada di Indonesia tapi kita belajar ke orang Belanda yang ilmunya tuh dari sana gitu. Menurut dia ada sesuatu yang nggak pas, makanya dia perlu menekankan si konsep tadi. Kemudian dari situ dia munculin knowledge. Knowledge itu bentuknya adalah eksperimen dan hasil endingnya adalah Omah Library. Kita tahu kalau misalnya Real Rich tuh dan tim kau tuh mempublish banyak buku gitu. Jadi tujuan dia tuh sebagai arsitek ujung-ujungnya adalah ngasih pengetahuan kepada para arsitek. Nah ini si Omah Library. Nah jadi Real Rich itu sebagai arsitek dia lebih ke pengabdian masyarakat sih gitu. Dia bilang pengen ngasih dampak yang baik gitu buat masyarakat Indonesia lah. Intinya dia arsitek baik yang emang mikirnya tuh benar-benar masa depan gitu. Nah, udah, thank you.